Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas tentang Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United. Glory, glory Manchester United. Prediksi Manchester United versus Crystal Palace. Manchester United akan meladeni Crystal Palace di Old Trafford pada pekan kedua Premier League 2020-2021, Sabtu 19 September 2020. Bagi MU, ini akan menjadi laga perdana mereka di musim ini. MU yang melangkah cukup jauh di kompetisi Eropa musim lalu mendapatkan jatah istirahat ekstra. Alhasil, pasukan Ole Gunnar Solskjaer pun absen di pekan pertama. Sementara itu, Palace mengawali langkah di Premier League musim ini dengan hasil yang bisa dibilang memuaskan. Pada pekan pembuka, anak asuh Roy Hodgson menang 1-0 menjamu Southampton lewat gol tunggal Wilfried Zaha. Namun, Palace kemudian mengalami sedikit anti klimaks melawan Bournemouth di putaran kedua Carabao Cup. Palace bermain imbang 0-0 dan tersingkir setelah kalah adu penalti 11-10. Dari kubu tuan rumah, MU sudah sangat siap menatap laga perdana mereka. Tak ada banyak perubahan pada komposisi skuad dari musim sebelumnya. Jika ada yang ditunggu aksinya, mungkin itu adalah kiprah rekrutan anyar Donny van de Beek di lini tengah setan merah. Di lini ofensif, peran Bruno Fernandes bakal tetap krusial. Sejak debutnya untuk MU bulan Februari lalu, dia sudah menyumbang 12 gol dan 8 assist di semua ajang. Dia bakal kembali menjadi motor serangan MU. MU tentu ingin melalui laga pertama ini dengan gemilang. Terlebih lagi, mereka akan main di kandang. Bagi mereka, kekalahan 1-2 lawan Palace di tempat ini musim lalu sama sekali tak boleh terulang. Prediksi line up Manchester United versus Crystal Palace. Van de Beek diprediksi akan menempati pos gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1. Dia akan berduet dengan Scott McTominay sebagai double pivot. Sementara itu, Bruno Fernandes akan berperan sebagai gelandang serang. Mason Greenwood yang sempat bermasalah ketika memperkuat timnas Inggris kemungkinan besar akan menghuni pos winger kanan. Sedangkan winger kiri diisi Marcus Rashford. Anthony Martial yang mulai menemukan ketajamannya di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer bakal diplot sebagai ujung tombak. Akan tetapi Manchester United kemungkinan besar tidak akan diperkuat Paul Pogba. Dalam laga kandangnya melawan Palace di Premier League musim lalu, pada pekan ketiga MU dipaksa menyerah 1-2. Dalam laga tersebut, Palace unggul lewat gol Jordan Ayew menit ke-32 dan MU menyamakan kedudukan lewat Daniel James di menit ke-89. Palace memastikan kemenangan lewat gol Patrick Van Aanholt menit ke-90 injury time. MU tanpa kemenangan dalam dua laga kandang terakhirnya melawan Palace di Premier League. Mereka imbang 0-0 di musim 2018-2019 dan kalah 1-2 di musim 2019-2020. MU kemungkinan menurunkan formasi 4-2-3-1. De Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, McTominay, Van de Beek, Rashford, Fernandes, Greenwood, dan Anthony Martial. Sedangkan Palace kemungkinan menurunkan formasi 4-4-2. Guaita, Mitchell, dan Kouyaté, Ward, Zaha, McArthur, McCarthy, Eze, Ayew, dan Michy Batshuayi. Ketertarikan Mikhail Prokhorov untuk beli Manchester United. Manchester United saat ini berada di situasi kurang mengenakan. Jelang menghadapi pertandingan pertama di Liga Inggris musim ini, fans Red Devil berang dengan kebijakan manajemen klub di bursa transfer. Kemarahan fan United bertambah dengan kemunculan laporan bahwa keluarga Glazer hanya menjadikan klub sebagai sapi perah. Laporan dari Swiss Rumble menyebutkan dalam rentang waktu 2014 hingga 2019, United menyetor dana ke keluarga Glazer mencapai angka 89 juta pound sterling.
Angka 89 juta pound sterling tersebut diperoleh dari omset tahunan klub yang bermarkas di Stadion Old Trafford tersebut. Manchester United tidak memiliki pendanaan tambahan, tapi juga kehilangan uang yang seharusnya masuk ke kas mereka. Kondisi ini mendorong fan United ramai-ramai menyerukan perlawanan kepada keluarga Glazer dan tangan kanannya, Ed Woodward. Tagar Glazer out per Jumat 18 September 2020 tengah malam sempat menjadi trending topik. Di tengah situasi yang kurang mengenakan bagi publik Old Trafford ini, tersebar rumor bahwa orang terkaya ketiga di Rusia, Mikhail Prokhorov, dikabarkan tertarik untuk membeli Manchester United. Dikutip dari Daily Mail, Prokhorov yang sempat digadang-gadang jadi pesaing Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan akan segera melakukan penawaran untuk menguasai United. Rumor ini tentu saja membuat fan United cukup senang. Pasalnya, jika melihat latar belakang Prokhorov, ia bukan orang baru di klub olahraga. Prokhorov sempat menjadi pemilik klub NBA Brooklyn Nets. Data dari Forbes menyebutkan bahwa pria 55 tahun tersebut pada tahun ini memiliki kekayaan bersih mencapai 8,7 miliar pound sterling. Sumber kekayaan Prokhorov yang utama berasal dari bisnis nikel. Ketika Ole Gunnar Solskjaer mulai frustasi dengan transfer MU, manajer Ole Gunnar Solskjaer diberitakan mulai frustasi dengan minimnya pergerakan timnya di bursa transfer. Sebelum musim 2019-2020 berakhir, Solskjaer sudah mengutarakan rencananya di bursa transfer. Ia menyebut timnya butuh tambahan 3-4 pemain baru agar bisa jadi penantang gelar yang serius. Namun kurang 3 minggu bursa transfer ditutup, MU masih sepi belanja. Mereka baru mendatangkan satu pemain saja ke Old Trafford, yaitu Donny van de Beek. ESPN melansir bahwa Solskjaer mulai frustasi dengan lambatnya proses transfer MU. Untuk itu, ia diberitakan berbicara dengan manajemen MU baru-baru ini. Ia menyadari timnya tidak bisa menghamburkan uang dalam jumlah besar karena perekonomian klub terdampak pandemi virus corona. Namun, ia diberitakan mengungkapkan kekesalannya ke manajemen MU karena ada beberapa transfer yang seharusnya sudah selesai, tapi negosiasinya masih berlarut-larut hingga saat ini. Solskjaer sudah mengajukan permintaan ke manajemen MU. Ia ingin dengan budget transfer yang tersisa difokuskan ke satu pemain. Ia adalah Jadon Sancho. Solskjaer menilai sang winger sangat krusial dalam rencananya, sehingga ia tidak peduli harus keluar uang banyak untuk mendapatkan jasanya. Bos Manchester United telepon Jadon Sancho, ini isi pembicaraannya. Manajer Ole Gunnar Solskjaer baru-baru ini menelpon winger Borussia Dortmund Jadon Sancho untuk membahas transfer sang winger. Doug Blade mengklaim bahwa Solskjaer masih belum menyerah mendatangkan Sancho. Ia bahkan menelpon Sancho baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Solskjaer beberapa waktu yang lalu menelpon Sancho. Dalam pembicaraan itu, Solskjaer mengatakan kepada Sancho bahwa ia masih masuk dalam rencananya. Ia juga berjanji akan mempercepat proses transfer ini. Solskjaer disebut akan mendesak Ed Woodward agar segera menuntaskan transfer sang winger. Sancho sudah menentukan sikap terkait situasi transfernya. Ia sudah mengatakan kepada Solskjaer ia masih tertarik untuk pindah ke MU. Ia masih memendam ketertarikan yang mendalam untuk menjadi bagian dari setan merah. Namun ia menegaskan tidak akan memaksakan transfernya ke Old Trafford, sehingga MU harus memenuhi mahar transfer yang diminta Dortmund. Pihak Dortmund menegaskan berulang kali bahwa tidak ada diskon untuk transfer Sancho. Lihat cara Chelsea belanja, Rio Ferdinand kritik aktivitas transfer MU. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengaku kecewa melihat aktivitas transfer mantan klubnya di musim panas ini. Ia menilai setan merah tidak bergerak dengan cepat dalam belanja pemain seperti sang rival Chelsea. Perbedaan antara Chelsea dan tim saya Manchester United adalah mereka bergerak diam-diam. Tiba-tiba mereka sudah sepakat dengan pemain incaran mereka. Sedikit bicara tapi bisa sepakat.
Untuk itu, ia meminta jajaran manajemen MU tidak terlalu pelit saat proses negosiasi agar transfer itu bisa segera selesai. Saya tidak bilang bahwa proses negosiasi itu mudah, namun Chelsea sudah membuktikan bahwa Anda bisa mencapai kesepakatan jika Anda tidak pelit mengeluarkan uang, dan segalanya akan berjalan di arah yang tepat.